Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seminar kita pada saat ini. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sony. Ya, terima kasih. Kita kembali lanjut. Ya, bab 1 sudah selesai ya. Kalau yang didiktat itu dasar Alkitabiah, ayat-ayat soal penggembalaan, itu yang mahasiswa reguler yang sudah dapat bisa lihat-lihat aja. Ya, atau kelas pendengar kalau memang dapat kemurahan atau sudah punya diktatnya, bukunya kecil itu yang saya buat sederhana, bisa lihat kembali. Itulah bicara soal penggembalaan dari PL sampai PB. Begitu banyak. Sumbernya dari Yayasan Lembaga Sabda. Copyright. Kalau mahasiswa reguler punya waktu, mau buktikan ya dibuka semua, dibaca semua. Nah, tapi itu hanya pembuktian aja. Jadi sekali lagi bukan berarti mengabaikan yang lain. Ya, penginjil, guru atau pengajar itu, ya, fungsi kerasulan, fungsi-fungsi kenabian, enggak. Ya, semua ada masing-masing bidangnya, tempatnya, dan masing-masing itu Tuhan pakai tajam di bidangnya masing-masing. Semuanya tugasnya untuk, tujuannya untuk pembangunan tubuh Kristus, mempersiapkan jemaat untuk melayani dan sampai mencapai kedewasaan penuh. Ya, ya kita lanjut bab 2. Ya, terima kasih. Share screen-nya yang dibantu oleh mahasiswa Salem. Jadi kita masuk berikutnya, materi berikutnya, hubungan penggembalaan dengan kebaktian. Ya, karena dengan kecanggihan sekarang, apalagi dengan kondisi COVID, tahun-tahun yang lewat, sampai sekarang pun masih ada beberapa tempat yang dibatasi kehadirannya di gereja, harus ikuti online atau live streaming. Ya. Apalagi zaman sekarang. Jadi ada yang menjadi masa bodoh soal ibadah, ya, soal kebaktian. Ada yang katakan itu hanya buang-buang waktu, apalagi dengan zaman sekarang semuanya serba canggih, serba instan, ya. Dengan adanya internet, wifi atau kuota, dimanapun dan kapanpun bisa ibadah, katakanlah gitu. Ya, jadi zaman milenial, zaman generasi sekarang, zaman now. Mungkin ada yang katakan begitu, ngapain harus ada pertemuan ibadah, ngapain harus kumpul-kumpul. Ya. Atau bicara penggembalaan dianggap sudah kuno, ketinggalan zaman old. Ya, sudah kuno. Sekarang ini kan jemaat bisa dengar firman Tuhan melalui YouTube, pembicaranya juga hebat-hebat, pengkhotbahnya juga hebat-hebat, kan gitu. Nah, semuanya melalui live streaming, radio, DVD, ya, website yang ada, channel rohani nasional maupun internasional. Yang penting, nah ini kan bilang, yang penting saya dengar firman Tuhan. Bahkan bisa kapanpun dan dimanapun. Nah, itulah beberapa pendapat yang seringkali kita dengar. Bahkan jangankan zaman sekarang. Saya teringat waktu masih
Papa di Medan, itu masih awal-awal, kami masih di Sesrayu atau masih Tanjung Sari, atau pokoknya masih kontrak gitu, ya. Ada seorang ibu, tadinya setia ibadah, tiba-tiba nggak setia lagi, ya, beribadah. Waktu didatangi oleh pelayan, ditanya kenapa nggak ibadah lagi. Ibu ini jawab, karena saya dengar ada seorang hamba Tuhan katakan, Alkitab ini kan firman Tuhan, ini surat cinta. Nah itu, surat cinta. Jadi kalau surat cinta kan gimana kita bacanya? Apakah rame-rame? Apakah rame-rame karena surat cinta? Kan tidak, kita bacakan sendiri, bukan biasa di kamar, kan surat cinta. Nah, gitu. Jadi nggak perlu kita hadir dalam ibadah kebaktian. Ya, ini surat cinta, cukup kita dengan Tuhan. Kita baca surat cintanya. Itu waktu itu ya, masih tahun 90-an itu. Karena Papa Mama dan saya, termasuk saya juga, ikut pindah ke Medan kan 90-an, tahun 90. Ya, Papa Mama duluan dan saya setelah ujian nasional, waktu itu pas 3 SMA, kelas 3 SMU, setelah ujian nasional, saya minta izin kepala sekolah untuk berangkat duluan ke Medan. Jadi jasanya saya tanda tangan sendiri, dikasih contoh dengan cap jempol itu. Waktu itu ya sudah ada ajaran-ajaran seperti itu. Waktu itu ya, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, ya kadang menganggap pertemuan ibadah ya buang-buang waktu aja. Kan sudah ada begini, sudah ada begitu. Ya. Nah, itu. Tetapi kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Selama Tuhan masih berikan waktu, kesempatan, ada tempat untuk kita berhimpun, namanya pertemuan, ya memang ibadah yang sejati itu tubuh kita, itu benar. Roma 12 ayat 1, tubuh kita ini, seluruh hidup kita ini, itu ibadah sejati. Ya, hidup kita inilah ibadah. Tapi bukan berarti kalau hidup kita ini ibadah sejati, kita mengabaikan pertemuan ibadah. Ya. Selagi masih Tuhan kasih waktu, dalam pengembalaan, dalam ibadah, ya jangan kita abaikan, sebagaimana yang ditulis dalam surat Ibrani, pasal 10. Mari tolong, mahasiswa reguler, tadi sampai mana, yang berikutnya lagi yang baca, gantian. Ibrani 10, ayat 2, atau dimulai dari ayat yang ke-19. Mari 19. Ibrani 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Iya, tempat maha kudus, bahasanya tempat kudus, Tuhan Maha Suci, hadirat Allah. Kenapa? Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Iya, dirinya sendiri. Jadi kita masing-masing langsung bisa menghadap hadirat Tuhan, menaikkan doa, permohonan, dan syukur kita, penyembahan kita. Ya, tetapi ingat, jangan salah, ayat di bawahnya kan jelas dikatakan, walaupun bisa seperti itu, ya bukan berarti kita abaikan selama Tuhan masih berikan kesempatan kita berhimpun sesama tubuh Kristus, sesama umat Tuhan. Ya, sesama umat Tuhan. Tetap berhimpun kalau masih bisa dikasih kesempatan berhimpun secara fisik. Kalau tidak bisa satu waktu, kita masih bisa berhimpun tanda petik lewat teknologi ini. Ya, bisa bertemu, berhimpun tanda petik lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat video call dari WA atau apapun juga. Tapi itu karena kondisi, bukan kita karena alasan-alasan tertentu tadi, ya, yang menyimpang, pengertian-pengertian yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, sehingga praktiknya juga menyimpang. Ya, perhatikan walaupun bisa langsung, ya dikatakan ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Iya, dan seterusnya. Ini kan seolah-olah kan bisa langsung, tetapi dikatakan ayat 24,
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, pertemuan, ya. Ya memang kita akui tubuh kita inilah, hidup kita inilah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Tetapi tidak bisa kita abaikan. Kalau kita tubuh Kristus, kita anggota-anggotanya, selagi masih ada waktu, Tuhan berikan kesempatan dan tempat untuk berhimpun, ada pertemuan, ya kita harus berhimpun. Ya jemaat harus berhimpun. Kan gitu. Kecuali bencana alam, ya udah mau bilang apa? Kan gitu, bencana alam dalam bentuk apapun tidak bisa berhimpun. Kecuali karena waktu yang awal-awal Covid, kan gitu. Ya, bukan berarti ditutup gerejanya, tapi karena ada pandemi, ada wabah, jelas itu. Ya. Nah, sekarang bisa berhimpun, jangan kemudian jadi alasan sudah keenakan online live streaming, sudah diperbolehkan pemerintah malah nggak mau alasan. Ya. Karena kan kalau cuma online aja, kesempatan untuk agak-agak santai kan bisa kalau online. Nanti awal-awal ditutup heboh, dibilang wah ini sudah akhir zaman. Ditutup, padahal bukan ditutup. Nanti kalau sudah dibuka malah nggak mau datang. Nah, itu kan berarti kan banyak cuma banyak alasan. Ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ini dibiasakan. Ya, nah sebab itu saya sebelum COVID waktu itu memang ada masukan dari jemaat setempat, jemaat Tuhan di Medan, ya di Panci ini, mereka minta buatlah YouTube-nya live streaming supaya kalau kami pas kerja di luar kota atau apa kami bisa tetap ibadah. Nah, dasar itulah akhirnya saya buat. Kami buat dengan tim multimedia, ada YouTube gereja, jadi bisa ikut live streaming, bisa juga mendengar ulang yang sudah di-upload itu, yang sudah terekam. Ya, tapi saya katakan ya itu dasarnya. Jadi walaupun sakit, mereka bisa tetap dengar, bisa ikut ibadah di rumah atau rumah sakit, atau tugas keluar kota kerja, mereka tidak tahu mau ibadah kemana atau agak ini, mereka bisa tetap dengar khotbah ibadah itu. Nah itu hal-hal tersebut. Tapi kalau selama di Medan tidak sakit, tidak ada apapun ya, tetap datang ke gereja. Ya. Nah, itu. Jadi hubungan penggembalaan dengan kebaktian, kalau bicara kebaktian itu pertemuan tadi ya, pertemuan. Sekelompok orang, banyak atau sedikit, yang berhimpun di dalam sebuah ruangan, gedung, rumah, dan sebagainya. Itu bicara kebaktian. Karena ibadah sejati itu tubuh kita. Ya, tetapi kalau pertemuan ibadah dalam bentuk doa, pertemuan ibadah dalam bentuk Bible study, pertemuan ibadah dalam bentuk fellowship, persekutuan, kita bilang pelita emas, nah itu kebaktian. Ya, di mana seorang atau beberapa orang berbicara, ya kita tahu kan, seorang atau beberapa orang, baik pimpinan pujian, bersaksi, terutama juga gembala sidang atau pengkhotbah, dan melakukan kegiatan pelayanan. Nah, ini beberapa orang. Ya, musik ada timnya kan beberapa orang. Usher, penerima tamu kan beberapa orang. Kolektan, ya, persembahan kan ada beberapa orang. Perjamuan kudus ada beberapa orang. Ya, seperti itu. Singer, backing vokal ada beberapa orang. Itu melakukan kegiatan pelayanan. Sementara yang lain diam, mendengarkan atau melihat atau bersuara hanya untuk menyanyi. Nah, ini lebih umumnya kita katakan jemaat. Itu kebaktian, itu pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah, pertemuan jemaat yang adalah tubuhnya itulah ibadah yang sejati. Tapi tetap pertemuan. Nah, peranan anggota jemaat pada umumnya lebih pasif. Itu kebaktian, kita akui. Yang melayani kan pelayan-pelayan tertentu aja. Kalau dia jemaat masih pasif. Meskipun demikian, ya jelas tadi kan, yang kita sudah baca Ibrani 10 tadi. Hal tersebut tidak boleh diabaikan. Ya karena pasif, kemudian cukup aja lah, karena saya kan pasif.
cuma datang menyanyi, dengar, kasih persembahan, terima doa berkat, pulang. Jadi apa bedanya saya di rumah aja lah, live streaming, online, seperti itu. Enggak. Tidak boleh diabaikan sebagaimana firman Tuhan yang tertulis. Baik dalam Kisah Para Rasul itu, ada pertemuan di sinagog, ada pertemuan di rumah masing-masing. Itu kebaktian keluarga, komsel, atau apapun istilahnya kita mau buat di luar gedung gereja. Ya, itu jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula. Nah, sebab itu walaupun mengalami penganiayaan, mereka keluar dari Yerusalem ke Yehuda, ke Samaria, tapi mereka saling terkait. Di mana ada orang percaya, mereka berhimpun di rumah-rumah. Pertemuan tetap, selama masih bisa. Ya, selama masih bisa. Kecuali satu itu nggak bisa. Dan lewat kecanggihan teknologi saat ini juga kita bisa bertemu. Nah, ini bagian yang positif, tapi kan tidak selalu. Nanti satu waktu kalau sudah selesai, bisa boleh lagi, ya mungkin tahun depan sudah tatap muka. Walaupun mungkin kebijakan Salem ya lewat ketuanya atau dengan stafnya tetap online supaya bisa juga memberkati bagi hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang mau ikut sebagai pendengar. Gitu. Ya. Jadi ini tidak boleh diabaikan. Ini bicara kebaktian. Kebaktian itu pertemuan ibadah. Ya, pertemuan ibadah, bagian dari ibadah yang sejati. Itulah tubuh kita sendiri, itu ibadah sejati, itu kebaktian. Nah, sebab itu tidak bisa dipisahkan kebaktian dengan pengembalaan, pengembalaan dengan kebaktian. Ya, karena kalau bicara pengembalaan, tolong berikut screen-nya. Ya, berbicara pengembalaan, yang pertama, ekspresi dari penjagaan dan pemeliharaan jiwa yang seutuhnya. Itu bicara pengembalaan. Di dalamnya terdapat unsur-unsur. Ada kasih, kesabaran, nasihat, tuntunan, penghiburan, perlindungan, penopangan, kekuatan, jaminan, baik hidup sekarang maupun yang akan datang. Itu pengembalaan. Ya. Hubungan pengembalaan dengan kebaktian. Kebaktian kan pertemuan ibadah. Pertemuan dari pribadi-pribadi yang adalah ibadah yang sejati. Hidup yang adalah menjadi ibadah yang sejati. Tapi hidup yang jelas digembalakan, tergembala. Seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam suratnya. Ya. Kita masing-masing sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Tolong dibaca. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 berikutnya dari mahasiswa reguler. Ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Demikian penyanyi firman Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Iya. Dipelihara jiwa kita. Ya, ada pemeliharaan baik hidup sekarang maupun yang akan datang. Ya. Sebab itu 1 Timotius pasal 4 kan dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Di situ bukan pertemuan ibadah saja maksudnya, tapi hidup kita ini yang adalah ibadah sejati harus dilatih terus. Dilatih terus hidup dalam firman Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan lewat firman-Nya, hidup dalam pengudusan, hidup ya apapun ceritanya melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu latihan ibadah. Ya, jadi pertemuan kebaktian itu sebetulnya kan bagian dari kita belajar melatih tubuh kita. Ini yang ibadah sejati. Disitulah ya di dalam ibadah kita belajar mempraktekkan dimulai dari yang dalam, kasih, kesabaran. Sebab itu dalam ibadah kan ada di situ kebaktian dan tapi dalam pengembalaan. Lewat pelayanan kita tunjukkan kasih kita, kesabaran kita, ya. Penerima tamu kan tunjukkan kesabarannya, tunjukkan sukacitanya menyambut umat Tuhan yang datang, mengantar ke tempat duduknya, ya kan. Pelayanan apapun juga, pimpinan pujian juga menunjukkan sukacita hatinya menyambut umat Tuhan yang datang. Nah, itu latihan ibadah. Ya, dilatih terus hidup kita ini, tapi di dalam
satu pertemuan ibadah, satu pertemuan kebaktian. Jadi kebaktian tidak bisa dilepaskan dari pengembalaan, mengekspresikan hasil jiwa kita digembalakan dan tergembala lewat firman. Nah, itu harus terlihat di dalam yang paling kecil pertemuan ibadah. Walaupun cuma sebagian atau beberapa orang yang mengambil bagian dalam pelayanan aktif, umumnya jemaat pasif. Tapi harus jelas, nyata, ya, penggembalaan itu, jiwa yang tergembala di dalam pertemuan ibadah yang kita sebutkan kebaktian. Ya. Berguna baik untuk hidup sekarang maupun juga hidup yang akan datang. Ya. 1 Timotius 4. Tolong baca berikutnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, silakan. Ayat berapa, Pak? 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi saya tadi katakan itu latihan ibadah, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna. Ya, ibadah. Di situ bukan hanya bicara kebaktian, ya. Karena kalau latih diri dalam kebaktian, berapa kali toh dalam seminggu ya, kita punya ibadah doa, ibadah PA, ibadah minggu, ibadah komuda, khusus komuda, orang tua nggak ikut, ibadah kaum wanita, khusus kaum wanita, bapak-bapak nggak ikut, kan gitu. Cuma berapa kali toh? Tapi di sini maksud ayat ini 1 Timotius 4 ini bukan latihan ibadah dalam dalam arti pertemuan jasmani saja, enggak. Tapi hidup kita ini loh. Ya, hidup kita ini yang memang terus kita latih. Karena ibadah sejati itu hidup kita. Ya, hidup kita kita latih dalam ibadah. Ibadah di situ artinya hidup dalam kekudusan. Itu maksudnya. Hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi hidup kita ini yang harus kita latih terus karena menjadi ibadah sejati di dalam kehidupan keseharian kita. Itu berguna untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ya. Jadi dalam kebaktian, ya hidup kita terus harus dilatih karena sejatinya adalah hidup kita, bukan kebaktian itu. Ya, hidup kita ini yang sejatinya ibadah itu, tetapi terekspresi, terwujud di dalam pertemuan ibadah yang kita sebut kebaktian. Ya. Baik, yang berikut yang nomor 2 dari pengembalaan, menolong setiap orang untuk menyadari hubungannya dengan Allah dan mengajar orang untuk mengakui ketaatannya kepada Allah dan sesamanya dalam situasinya sendiri. Nah, ini pengembalaan. Ya, jadi dalam kebaktian tadi jelaskan menolong. Firman Tuhan menolong, menyadari jemaat, menyadari hubungannya dengan Tuhan, mengajar juga 2 Timotius 3:16, mengajar dan mendidik jemaat mengakui ketaatannya. Kalau sudah salah diakui, akui pribadi, ya nggak mesti selalu dengan kita. Akui pribadi dengan Tuhan, sadar, terus ingatkan dan mau berubah. Dan itu memberi dampak hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama dalam situasinya masing-masing. Itu pengembalaan. Ya, jadi dalam suatu kebaktian harus ada jelas jiwa-jiwa yang tergembala itu. Dalam satu ibadah jelas ada firman yang mengajar, mendidik, dan menyatakan kesalahan. Jadi bukan hanya bicara berkat, ya, bicara kesehatan. Enggak, bukan berarti itu salah, tapi bukan hanya itu terus yang dibicarakan. Memang 1 Korintus pasal 14 kan menuliskan nubuat itu berbicara
kepada sesama. Dia bersifat menasehati, nasihat, tapi juga ada membangun, tapi juga ada menghibur. Itu nubuat, ya, bernubuat, menyampaikan firman. Kalau bagi kita sekarang, baik dalam bentuk penyampaian firman, berkhotbah, itu ada unsur itu, unsur menasehati, membangun, menghibur. Tapi kan tidak seterusnya menghibur, ya. Jadi ada unsur itu. Sama seperti 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan adalah diilhamkan oleh Allah, bermanfaat mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik, kemudian diperlengkapi. Ya. Jadi dalam pertemuan ibadah atau kebaktian harus ada unsur penggembalaan. Jemaat sama-sama mengekspresikan dirinya dalam kasih Tuhan kepada sesama. Ya, bisa menunjukkan itu. Bukan datang, duduk, dengar, diam, pulang. Ya, tidak ada relasi. Kita sudah pelajari di awal tadi, ya, harus ada relasi. Penggembalaan itu ada relasi antara gembala dan jemaat, antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, terus kemudian antara jemaat dengan masyarakat. Penggembalaan. Ya. Jadi dalam satu penggembalaan, satu tempat gereja, ya sesama jemaat juga harus ada relasi, harus kan sebagai kawan sewarga, kerajaan sorga, satu rumah penggembalaan, juga bisa saling mengenal, saling relasi, bisa saling menunjukkan itu. Nah, juga menolong setiap orang, ya sesama jemaat, bisa saling tolong menolong. Seperti firman Tuhan tertulis dalam Roma, yang lemah ditolong oleh yang kuat, atau dengan kata lain yang kuat wajib menolong yang lemah. Ya, jangan mencari kesenangan sendiri. Nah, itu ibadah yang ada penggembalaan, disertai penggembalaan. Jadi bukan sebatas 3 malam ibadah, ditambah lagi ibadah-ibadah fellowship dalam bentuk khusus tadi, pemuda khusus, wanita khusus, sekolah minggu khusus. Tapi betul-betul ada ekspresi, ya, ekspresi penggembalaan. Jadi bukan hanya sebatas pertemuan, tapi ada jiwa-jiwa yang betul-betul wujud nyata hidupnya adalah ibadah sejati. Ada ekspresi keubahan, ada ekspresi hubungan relasi dengan Tuhan dan sesama, dari jemaat sampai di tengah masyarakat. Ya. Roma 15 ayat 1 itu. Yang kuat wajib menanggung kelemahan. Dan semuanya kan proses. Sebab itu kalau ada yang salah, jemaat yang salah, ya yang kuat, ayo kasih semangat. Ya, selain tunjukkan kesalahannya, tapi kasih semangat juga untuk bagaimana bangkit kembali, bagaimana untuk memperbaiki diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang kuat itu, ya, menanggung yang lemah, supaya lemah itu jadi kuat lagi, sama-sama kuat. Nah, itu ibadah yang ada penggembalaan, kebaktian yang penggembalaan, ya, saling memperhatikan. Seperti jemaat Korintus, Paulus katakan kan, yang lebih memperhatikan yang kurang. Bukan berarti untuk mengenakan yang kurang, tidak, tapi supaya terjadi keseimbangan. Nah, ini luar biasanya tubuh Kristus yang dimulai dari satu gereja, satu kebaktian, atau kita bilang satu penggembalaan. Sebetulnya dimulai dari kita lah. Kita yang memperkecil, bahkan meminimalis, bila perlu sampai tidak terlihat lagi kesenjangan sosial itu. Itu ibadah yang disertai penggembalaan. Ya, kalau dunia ini kan semakin lebar jurang pemisah kan, yang kaya tambah kaya, ya, yang kerja jadi nggak kerja, tambah miskin, kesenjangan sosial. Ya, yang pendidikan tinggi, tambah di atas dia merasa sudah tahu banyak. Yang pendidikan rendah dikucilkan, kan gitu. Sebab itu kan Yakobus
tulis dalam suratnya, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, tidak boleh membeda-bedakan. Kalau ada orang kaya masuk ibadah, kamu suruh duduk di depan. Dan kalau ada jemaat yang sederhana, mungkin bagaimana pakaiannya, bagaimana tidak punya sepatu mungkin, pakai ini disuruh duduk di belakang atau duduk dekat kakinya. Dia penerima tamu. Kan Yakobus tulis tidak boleh gitu. Tidak boleh membeda-bedakan. Menghakimi. Ya. Jadi kebaktian yang ada unsur penggembalaan itu tidak membeda-bedakan, menolong. Ya, menolong semua, saling menolong. Dari hal jasmani sampai terutama hal rohani. Ya. Jadi kita penggembalaan itu tidak menciptakan kesenjangan sosial, kesenjangan status, tapi malah harus mempererat. Ya, mempererat itu. Karena Paulus tulis pelayanan kasih itu bukan untuk seolah-olah yang punya berkat lebih jadi beban, terus yang kurang keenakan terima. Enggak, menciptakan keseimbangan. Untuk menciptakan keseimbangan. Coba kita baca, ini perlu dibaca. Berikutnya saya kembali lagi mungkin yang mahasiswa reguler baca 2 Korintus 8. 2 Korintus pasal 8. Ayat 13. 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. 13 dan 14. Berbunyi demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, Ya. tetapi supaya ada keseimbangan. Iya, ada keseimbangan, jelas kan? Ya. Jadi jangan kita ikut-ikutan model dunia. Satu kondisi keadaan membuat semakin ada jarak gitu. Membeda-bedakan. Enggak, kebaktian yang disertai penggembalaan itu malah memperkecil, meminimalis, bahkan menghilangkan kesenjangan sosial itu. Kesenjangan status itu. Mau pendidikan tinggi, mau pendidikan rendah, semua sama. Kita sama-sama jadi berkat. Ya, mau kaya, mau sedang, cukup, mau kekurangan, sama-sama saling melengkapi. Karena yang pendidikan rendah pasti dia punya kelebihan. Yang miskin secara ekonomi juga pasti dia punya kelebihan di bidang lain. Tidak mungkin tidak. Sama seperti ada sebuah kalimat katakan, sekurus-kurusnya ikan, dia pasti punya daging. Ya, segemuk-gemuknya ikan, dia pasti punya tulang. Kan gitu. Ya, kan jelas itu. Sekurus-kurusnya satu binatang, dia masih punya daging, paling tidak kulit. Kan ada, jadi tidak ini. Tapi segebuk-gebuknya binatang, dia punya tulang. Jadi pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sebab itu dikatakan ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Iya, itu betul. Supaya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan pasti ada. Jangan kita anggap kalau jemaat yang mungkin kurang dalam ekonomi, dia tidak punya kelebihan di tempat lain. Pasti ada. Ya. Nah, ini yang harus terjadi di dalam kebaktian yang disertakan penggembalaan. Karena menurut saya, kita sebut penggembalaan dalam aliran kita pengajaran ini, ya penggembalaan belum tentu faktanya seperti itu di dalam ibadah penggembalaan. Jangan-jangan kita membeda-bedakan. Ya, bahkan kita tidak terlalu open dengan yang kita anggap kurang. Kan jelas itu. Padahal penggembalaan harusnya seperti ini. Ada menolong. Menolong. Ada saling tolong-menolong. Baik hal jasmani sampai terutama rohani. Dalam ibadah yang disertai penggembalaan, harus ada ekspresi dari hasil penjagaan, hasil dipelihara jiwa kita. Ada ekspresi kasih itu.
dengan perbuatan-perbuatannya. Ada ekspresi buah Roh Kudus. Ada ekspresi buah pertobatan, buah kebenaran. Karena seperti itu penggembalaan. Nah, sebetulnya tadi saya katakan, jangan sampai di aliran kita dalam pengajaran mempelai dalam pola tabernakel ini, istilah ibadah pengembalaan kemudian hanya tinggal slogan. Tapi isinya seperti sudah kemudian, ya saya tidak menghakimi gereja yang lain atau apapun, tapi ya model-model Kristen-Kristen yang dulu lagi. Mulai membeda-bedakan, mulai menciptakan kesenjangan, dan gitu. Mulai blok-blokan, kan seperti sekarang kan. Jadi gimana kita bilang? Ya. Tapi kalau bilang, oh ini pengembalaan, pengembalaan itu seperti ini. Ya jelas itu. Ibadah yang ada pengembalaan ya seperti ini. Ya. Pengembalaan, kita sebut pengembalaan, tapi ya harus seperti ini. Jangan hanya slogan. Gitu loh. Karena tadi kita kembali kepada, saya ingatkan kembali soal pengertian tadi kan, pengertian. Pengembalaan, itu kan proses. Proses semua. Ya proses. Jadi sesama jemaat, relasi sesama jemaat harus juga belajar sabar. Kalau ada jemaat yang lain, plan yang lain, proses rohaninya masih agak di belakang kita, 1-2 tingkat mungkin, harus sabar. Itu pengembalaan, proses. Ya. Kalau kita paksakan cepat-cepat, nanti malah bahaya kan. Mungkin mahasiswa kelas reguler atau juga kelas pendengar pernah ingat kisah kupu-kupu yang sudah jadi kepompong. Dia mau keluar dari kepompongnya, kemudian ada seorang anak lihat, dia merasa kasihan. Waduh, kasihan ya. Seolah-olah kok sulit sekali kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya. Padahal belum waktunya. Memang harus proses itu, dia harus pelan-pelan keluar dari kepompongnya sampai satu persatu, ya kan? Sayapnya dikeluarkan. Terus dia mulai terbiasa membuka sayapnya, digerakkan sayapnya sampai betul-betul kering sayapnya. Baru kemudian selanjutnya bagian-bagian tubuh yang lain sampai sempurna, nah dia bisa terbang. Tapi anak ini lihat, dia anggap, wah kasihan sekali ya kupu-kupu ini, sepertinya sulit dia keluar dari kepompongnya rumahnya. Dibantu sama dia, seolah-olah membantu. Padahal belum waktunya. Akhirnya apa? Tidak bisa terbang kupu-kupu itu. Malah jatuh ke tanah, kemudian mati. Ya, karena dia belum mengepakkan sayapnya, dia belum keringkan sayapnya, dia belum gerak-gerakkan kaki-kakinya semuanya. Nah ini seringkali kita dalam pengembalaan kurang sabar. Padahal semuanya kan waktunya Tuhan. Gembala agung yang nanti menumbuhkan itu tahu. Tugas kita kan seperti Paulus tulis kepada jemaat Korintus, tugas kami, saya Apolos, menanam, menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Bukan kita yang menumbuhkan, Tuhan. Sebab itu kan dalam pengembalaan, seorang gembala terutama, sabar. Ya, sampaikan firman aja, pasti Tuhan tumbuhkan. Hubungan dengan sesama jemaat juga, ya harus belajar. Kesabaran kita bukan berarti kita toleransi dengan kesalahan, ya enggak. Tadi saya katakan ada nasihat, ada ajaran, ada disiplin. Masing-masing pengembalaan, ada ketertibannya, tertib. Tapi dengan hati nurani yang murni, dengan kasih. Ya, itu. Jadi ini kaitan poin yang kedua ini kaitan hubungan pengembalaan dengan kebaktian. Jadi kalau kita sebut kita terbiasa dengan istilah pengembalaan saja kalau tidak ada poin-poin ini, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang tidak mengenal pengembalaan? Tapi kalau mereka mempraktekkan unsur-unsur pengembalaan, bagi saya kita kalah. Kita harus terpacu. Dari dulu kita sudah terbiasa istilah pengembalaan, tetapi prakteknya kita hanya sebatas pertemuan, ibadah. Kita acuh satu dengan yang lain, tidak ada relasi. Tidak ada hubungan. Ya. Pengembalaan itu harus demikian. Seperti poin yang ketiga, kita lanjut. Poin yang ketiga silakan. Ya. Menyadarkan orang akan akibat yang ditimbulkan oleh perkataan dan perbuatannya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Sebab itu kan Yakobus katakan cepat mendengar, lambat berkata-kata, supaya juga hati-hati dalam bertindak. Itu pengembalaan. Ya,
yang ada unsur penjara, ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, pelayanan berhubungan dengan kehidupan rohani. Di sini membicarakan tentang orientasi, arah, orientasi hidup, yaitu cara seseorang memberi makna, memberi isi dan arti hidupnya, ya, kehidupan rohani berhubungan. Karena yang dikerjakan itu pola pikir kita, manusia batin kita. Kalau itu mengalami pembaharuan, ya pasti perbuatan kita yang kelihatan ini, perkataan kita juga akan mengalami pembaharuan. Ya. Nah, saya yakin mahasiswa kelas reguler maupun juga hamba Tuhan yang mungkin ikut kelas pendengar materinya Omanyo kepemimpinan pasti sudah dapat itu juga. Kan bicara dimulai dari pola pikir juga kepemimpinan itu, Roma 12 ayat 2. Jadi dimulai dari yang dalam. Nah, pengembalaan dimulai dari keubahan dalam, keubahan batin, keubahan pola pikir, pembaharuan budi pekerti. Nah, itu menjadi orientasinya. Apa yang diisi di hati kita, di pikiran kita, itulah nanti yang keluar kan, lewat perkataan perbuatan kita. Gitu. Nah, itu bicara pengembalaan. Kebaktian yang ada pengembalaan. Jadi arahnya terus berbicara yang kekal kepada yang rohani, ya tidak bisa terlepas, pasti dampaknya kepada yang jasmani. Itu harus seperti itu. Jadi berkat tadi. Sebelumnya kita sudah bahas, jadi garam dan terang. 2 Timotius 3 ayat 17. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap. Nah, seperti itu. Ayat-ayatnya nanti baca aja sendiri. Mazmur 23 ada, Yohanes 10 itu jelas. Jadi orientasinya, ya, dibaharui mulai dari yang dari dalam. Nah, sedikit saya katakan, manajemen pengembalaan, materi saya ini manajemen pengembalaan, saya lebih banyak kepada pribadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang lebih dulu ditata, diatur, di manajemen, itu maksudnya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya tidak bahas manajemen secara fisik. Saya yakin dan saya juga tahu juga di Salem materi-materi perkuliahan yang diberikan, mata-mata kuliah yang ada itu semua berkaitan. Ya. Jadi manajemen pengembalaan secara materi, bicara pelayanan secara lahiriah, bicara sakramen, mahasiswa reguler, kelas pendengar, pasti dapat itu waktu materi tentang ADRT atau tentang bibliologi dan sebagainya, di situ disampaikan. Ya. Materi kepemimpinan juga ada secara praktika juga sampai kepada visi. Nanti kita juga bicara visi di pengembalaan. Tapi tadi saya katakan manajemen pengembalaan yang sampai saat ini saya masih dipercayakan lewat kemurahan Tuhan melalui pengurus yang ada di Salem, ya lebih kepada manajemen diri kita duluan, manajemen diri sendiri lebih dulu. Ya, dimulai dari kerohanian kita, dimulai dari pola pikir kita sebagai seorang hamba Tuhan gembala. Bagaimana? Kalau kita sudah bisa memanajemen diri sendiri, kemurahan Tuhan, ya kita juga akan bisa memanajemen dalam pengembalaan Tuhan percayakan, dalam hubungan kita dengan jemaat, dan juga bagaimana hasilnya jemaat dengan jemaat dalam relasi mereka, sampai jemaat di tengah-tengah masyarakat. Ya seperti itu. Ya. Sebab itu nanti kita banyak memang tertuju kepada diri kita, manajemen pengembalaan ini. Jadi saya tidak bicara soal teknis lahiriah, pengembalaan, tata tertib pelaksanaan penyerahan anak bagaimana, itu saya yakin kita sudah terima di mata kuliah yang lain. Ya. Terus teknis pembuatan, bagaimana membuat kalimat visi, itu saya yakin sudah dapat juga di materi kepemimpinan.
semua, ya. Dan juga bagaimana manajemen pengembalaan dalam berkhotbah, kan sudah tadi ada materinya sendiri, kan, ilmu hermeneutika. Jadi luar biasa, ya, luar biasa, memang saling terkait satu sama lain. Sebab itu mata kuliah yang diberikan semuanya itu, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, baik mahasiswa kelas reguler maupun kelas pendengar, semua terkait, ya, semua terkait, saling mengisi, saling melengkapi. Jadi seperti tadi 2 Korintus tadi, ya, bukan menciptakan kesenjangan, bukan materi siapa yang paling hebat, enggak. Di Salem sini bukan materi siapa yang paling hebat, ya, atau pengajar siapa yang paling hebat, bukan, tapi semua saling mengisi, melengkapi. Yang mungkin kita rasa belum terjawab di materi ini, oh, dijawab di materi yang ini. Ya, seperti itu. Ya, sebab itu kita sambil belajar, kan, sambil berdoa, minta Roh Kudus pimpin, berikan hikmat. Karena waktu saya kemurahan Tuhan ambil S2 di Jogja, kemudian S3 di Jakarta, di Tangerang, ya kemurahan Tuhan saja. Kemurahan Tuhan, Roh Kudus kasih hikmat. Saya dengar materi-materi kuliah itu, oh, semua terkait. Semua terkait, saling mengisi, saling melengkapi. Gitu. Jadi memang akhirnya penuh kita, full, maksudnya gitu. Dapat. Ya. Jadi jangan kita anggap terpisah-terpisah, enggak. Ada bagian-bagiannya. Ya, saling melengkapi di sini semua materi-materi yang ada. Dia, puji Tuhan, hari pertama ini saya isi dulu, lebih banyak saya bicara. Nanti besok, kalau memang ada pertanyaan, saya beri waktu, ya, kita bertanya. Tapi ya, nanti ya jam-jam kapan baru kita bertanya. Ya. Nah, saya lanjut aja, kita selesai sampai jam 12. Dan untuk sesi ini harusnya istirahat, tapi saya rasa tidak usah kita istirahat. Tadi sudah cukup 20 menit kita istirahat. Dan kita selesaikan aja sampai jam 12 kurang nanti, ya, atau jam 12. Kita lanjut saja. Berikutnya, kepemimpinan. Nah, bicara, ya, sudah jelas-jelas disampaikan oleh Om Manyor sebelumnya soal kepemimpinan. Tapi di sini saya fokus kepada seorang gembala. Ya. Sebelum sampai ke sana, ya, sebelum sampai bicara kepemimpinan, kita selesaikan. Tolong kembali tadi, slide tadi. Ya, belum. Berikutnya kesimpulannya tadi, kesimpulan. Jadi intinya, ya. Jadi intinya kesimpulan hubungan pengembalaan dengan kebaktian, Efesus 4 ayat 11 sampai 16, ya. Jadi kalau hanya sebatas kebaktian, jemaat yang pasif dia nggak buat apa-apa, padahal yang jemaat yang duduk, dia harus tetap punya relasi dengan jemaat yang lain, baik sebelum atau sesudah ibadah. Walaupun ada 1-2 yang alasan kerja, alasan sibuk, alasan apa, langsung pulang, ya, okelah, itu urusan mereka lah. Ya, kita nggak perlu menjudge, menghakimi. Tapi paling tidak mari sesama jemaat itu, ya, sesudah ibadah ada relasi sedikit, walaupun tidak lama-lama ngomongnya, dan juga bukan gosip yang ngomongkan, ya. Tetapi bagaimana menjalin relasi, mungkin say hello, tanya sedikit, apa, bagaimana, oh, puji Tuhan, ya udah baru pulang masing-masing. Ya, karena hubungan pengembalaan dengan kebaktian ini memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya. Jadi gereja, kalau jemaatnya itu hanya kerja, hanya pasif, itu gereja biasa. Tapi pengembalaan yang jemaatnya semua mengerti, mereka adalah pelayan, walaupun tidak semua tampil di gereja, ada tertentu saja, tapi mereka juga adalah imam, Wahyu 1 ayat 5 dan 6, imam oleh darah Yesus, dijadikan suatu kerajaan, dijadikan imam-imam bagi Allah Bapanya, maka mereka juga seorang pelayan dalam hubungan dengan sesama jemaat. Ya.
Jadi itu intinya pengembalaan dengan kebaktian. Kebaktian dan pengembalaan. Memperlengkapi orang kudus. Pekerjaan pelayanan. Untuk membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia yang dinyatakan oleh Roh Kudus untuk membangun. Bukan untuk bersaing ya. Siapa yang paling hebat karunianya? Siapa yang paling hebat, paling besar urapannya? Enggak. Untuk pembangunan, untuk kepentingan bersama. Ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang lengkap karunianya. Diingatkan oleh Rasul Paulus. Ya, karunia apapun kita terima, kita tetap jemaat Tuhan. Dombanya Tuhan, anggota tubuhnya Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang karunia jalan sendiri, merasa tidak butuh yang lain. Enggak, anggota tubuh. Ya, itu yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus pasal 12. Ya, karena anggota tubuh. Jadi tidak bisa kaki berkata, aku tidak butuh engkau tangan, atau sebaliknya. Ya. Atau telinga berkata, aku tidak butuh mata, atau sebaliknya. Anggota tubuh. Ya. Pekerjaan pelayanan bagi pembangunan dimulai dari kebaktian yang ada unsur penggembalaan. Itu. Semuanya untuk membangun, kata Paulus. Karunia-karunia itu untuk membangun, untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk mematikan karunia yang lain. Karena merasa karunia saya yang paling. Enggak, semua karunia dipakai itu. Tolong baca sebentar sebelum kita lanjut. 1 Korintus 12. 1 Korintus pasal 12. Ayat 7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikurniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Ya, ingat ya, kepentingan bersama. Ya, bukan kepentingan pribadi. Bukan cari untung lewat karunia itu. Kepentingan bersama untuk melayani. Ya. Satu lagi, pasal 14, 1 Korintus 14, ayat 12. Tuhan, ya silakan mungkin mic-nya. firman Tuhan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya, amin. Membangun ya. Mempergunakannya untuk membangun. Kita memang perlu minta kemurahan Tuhan lewat Roh Kudus, nyatakan karunia-Nya kepada kita masing-masing apa karunia, tetapi gunakan itu untuk membangun. Gunakan itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk bersaing. Siapa yang lebih hebat? Ya, itu yang terjadi kepada jemaat Korintus kan? Dalam pertemuan ibadah mereka, kebaktian mereka, pertemuan akhirnya ribut kan? Yang nubuat ribut sendiri, dia merasa hebat nubuatnya. Yang karunia menyanyi, nyanyi sendiri. Ya, yang menafsirkan nubuat bahasa roh ngomong sendiri. Gitu. Ya, itu yang Paulus katakan akhirnya harus tertib. Kan gitu, tertib. Paulus bukan melarang bahasa roh karena Paulus sendiri dalam kesendiriannya lebih banyak dia berbahasa roh. Tapi kan harus tertib, dia bilang kan, harus tertib. Semua berlangsung harus tertib. Gitu. Kalau ada yang nyanyi, yang lain dengarlah nyanyinya itu. Karena kan dia bernubuat juga lewat pujian nyanyian. Kalau ada yang menyampaikan firman, ya dengar. Kan gitu. Tidak tiba-tiba yang lain langsung bahasa roh sendiri, yang lain nyanyi sendiri. Itu kan yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 14 itu. Ya, harus tertib, berlangsung dengan sopan juga, teratur. Gitu. Bukan bersaing siapa yang paling hebat. Enggak. Untuk membangun. Ya. Pembangunan tubuh Kristus. Itu intinya pengembalaan.
memperlengkapi. 2 Timotius 3:16. Efesus 4 ini juga membangun tubuh Kristus. Saya ajak kita baca itu Efesus 4 ini karena ada yang perlu kita perhatikan. Ya, kita perhatikan, jangan kita lewatkan. Mari berikutnya siapa yang baca silahkan dari mahasiswa reguler Efesus 4 baca ayat 15. Mari. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Nah, perhatikan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi pengembalaan itu bertumbuh dalam segala hal, silahkan, tapi arahnya tetap Kristus. Nah, itu. Jadi dalam pengembalaan, jemaat melayani, mendapat karunia, itu bertumbuh dalam segala hal, berkembang. Tidak kerdil, tetapi arahnya jelas kepada Kristus. Nah, ini. Ya. Jadi harus bertumbuh dalam segala hal. Nah, sebab itu pelayanan dalam pengembalaan kan bukan hanya satu juga dalam ibadah. Silakan kalau punya memang karunia menyanyi, gunakan. Ya, karunia doa, ambil waktu memang khusus doa, menopang, pelayanan, semuanya. Harus bertumbuh dalam segala hal, bukan bertumbuh dalam hanya satu hal, bertumbuh dalam segala hal. Baik perkara lahiria, terutama rohania. Bertumbuh, tapi tetap arahnya Kristus. Fokusnya tetap Kristus. Ya, bukan fokusnya gereja, fisik. Itu nanti ada waktunya toh kita tinggalkan. Ya. Karena itu cuma tempat pertemuan. Tapi tubuh kita inilah, hidup kita inilah gereja yang sesungguhnya, ibadah yang sejati yang kita bawa. Tetapi mari selama ini pengembalaan itu, ayo, kalau seorang gembala, kita berdoa mohon Tuhan berkemuran lewat Roh Kudus, nyatakan karunia-karunia kepada jemaat yang ada, supaya mereka bertumbuh dalam segala hal, menjadi berkat dalam pengembalaan setempat, gereja setempat, menjadi berkat juga dalam nikah, rumah tangga, keluarga, tetangga, sampai di tengah-tengah masyarakat. Tapi tetap kepada Kristus. Jadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama gereja. Ya, bukan. Apalagi nama gembalanya itu lebih dijauhkan. Nama Tuhan. Tubuhnya ke arah Kristus dalam segala hal pelayanan, tapi ke arah Kristus. Itu pengembalaan yang sesungguhnya dalam kebaktian. Ya. Jadi kalau kita ibadah, fokus kita semakin mengagungkan gembala jasmani, itu berarti sudah lain itu. Ya, kurang tepat itu. Itu enggak tepat itu. Karena bertumbuhnya dalam segala hal, tapi tubuhnya itu arah Kristus. Jadi kembali harus Kristus yang diagungkan, dimuliakan, anak domba Allah, yang dipuja-puji, ditinggikan, disembah. Bukan pendeta kita, bukan gembala. Nah, kita sebagai gembala-gembala harus ingatkan itu terus kepada jemaat. Ya, namanya manusiawi. Jangan sampai menempatkan seorang gembala manusia lebih daripada gembala agung. Kita menghormati, menghargai itu harus, kata firman Tuhan. Kan jelas itu, saling menghormati, bahkan duluan dalam memberi hormat, kasih salam gitu. Tapi bukan berarti kita mengagungkan, enggak. Ya. Hanya pemakaian Tuhan, seorang gembala hamba Tuhan hanya pemakaian Tuhan. Gitu loh. Hanya Tuhan yang kekal. Jadi pembangunan tubuh Kristus, bukan pembangunan tubuh lokal kita. Ya. Jemaat Tuhan. Baik, sudah selesai bagian kaitan hubungan pengembalaan dengan kebaktian ya. Jadi kebaktian harus ada unsur pengembalaan. Kita yang menamakan diri
pengembalaan, ibadah kita ibadah pengembalaan, ya ayo buktikan unsurnya itu ada. Jangan ternyata hanya slogan, tapi ternyata hanya isinya cuma pertemuan ibadah. Unsur-unsur pengembalaan nggak ada. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Iya, baik. Jadi kalau bicara pengembalaan tadi, ya saya sudah undur sedikit. Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia kan tidak terlepas dari pribadi, gembala. Ya, karena dimulai dari kata dasar gembala. Nah, kalau bicara gembala, tidak bisa terlepas juga dari yang kita sudah pelajari, bicara kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Dan tadi saya sudah katakan, bicara kepemimpinan seorang gembala, bab 3, tolong. Kepemimpinan seorang gembala, ya, makasih. Kepemimpinan seorang gembala, manajemen penggembalaan, saya lebih fokus kepada manajemen diri kita lebih dulu sendiri. Ya, hal-hal teknis tadi saya katakan kita dapat dari materi-materi perkuliahan yang sebelumnya atau juga mungkin nanti kita dapat. Ya, semuanya saling mengisi, saling melengkapi untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan pembelajaran kita sampai nanti juga praktek kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, ya, menyempurnakan semuanya itu, memberikan hikmat. Nah, kita masuk karena kalau bicara, ya, namanya gembala, dia jalan di depan. Umumnya kita tahu kan, gembala, domba. Jalannya di depan, domba mengikuti. Ya. Ada waktunya di samping, ada waktunya di belakang, tapi umumnya di depan. Nah, kembali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bicara kepemimpinan, tentunya kita tahu dari kata dasar, pimpin. Ada sebuah pujian, pimpinan hamba, jiwa padamu, banyak gitu, pimpin. Jadi pimpin itu artinya bimbing, tuntun. Sudah jelas ya? Pimpin. Seorang gembala itu pimpin. Domba-dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan. Dari anak-anak sampai dewasa, sampai lanjut usia, besar kecil, tua, muda, pria, wanita. Status ekonomi apapun, status pendidikan apapun, ya, apapun juga. Pimpin. Jadi bersifat bimbing, tuntun. Namanya bimbing, menuntun, ya kembali tadi. Harus sabar. Namanya membimbing. Memimpin, memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun. Dan gitu. Bukan menarik-narik ya, kecuali dia di pinggir jurang atau masuk ke terprosok ke lubang. Nah, itu kita harus tarik. Ya, tarik. Tetapi kalau namanya jalan sambil berjalan, ya menuntun. Seperti kita menuntun tangan anak kita menyeberang jalan. Ya. Atau yang sudah menikah kan, menuntun tangan istri kita menyeberang jalan. Ya. Jadi ada bersifat kepemimpinan itu, pimpin, memimpin, itu memegang tangan seperti memegang tangan, menuntun, membimbing, menunjukkan, memandu, melatih, ya, melatih, mendidik. Ya, seperti guru kan mendidik. Kalau gurunya emosian, pemarah, ya gimana muridnya dididiknya? Itu bukan memimpin itu. Ya. Karena harus sabar, mengajari. Seperti saya ini kan bisa main musik. Ya, saya pernah mengajari anak hamba Tuhan main piano. Karena harus sabar, tuntun kan, saya tuntun, kasih tunjuk dulu mana yang benar. Disuruh coba praktek, masih salah, saya tuntun lagi, salah, yang ini loh tuts pianonya yang benar, ini posisinya. Kan itu menuntun, itu mendidik, mengajari, itu bicara kepemimpinan, ya. Jadi kepemimpinan itu kan perihal pemimpin, cara memimpin. Cara memimpinnya bagaimana? Seperti memegang tangan seseorang sambil berjalan. Cara memimpin, gembala memimpin
jemaat Tuhan Tuhan percayakan seperti menuntun, menunjukkan jalan, didik, mengajari. Nah, jadi kembali tadi awal-awal, proses. Pengembalaan itu proses. Seperti kita mendidik, kan proses. Kita mengajari juga proses. Walaupun sudah bisa main piano, tapi ada hal-hal tertentu. Suatu harus juga kita ajari juga. Ya kan, ajari untuk bagaimana lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah, itu kepemimpinan. Jadi seorang gembala ya harus siap memang sebagai seorang pemimpin yang memimpin. Pemimpin yang memimpin ya. Pemimpin yang memimpin. Ya. Harus punya hati gembala. Kalau enggak nanti itu tadi nanti kita main hantam aja, enggak sabaran. Sebab itu seorang guru kan dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Dibilang pahlawan karena memang kerjanya menuntun. Ya kan guru itu menuntun, bahkan kadang dilupakan. Ya puji Tuhan ada yang mengingat, terima kasih. Itu ada yang mengingat ini. Jadi seorang gembala tidak bisa terlepas dari kepemimpinannya. Kalau kita bahasa sekarang disilakan keteladanan seorang gembala. Ya, nah sebab itu kan Rasul Petrus tulis dalam suratnya bagaimana seorang penatua atau gembala di dalam menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Ya. Kepemimpinan seorang gembala. Tolong baca 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Siapa yang baca berikutnya setelah Pak bangun? Kembali ke siapa? Gideon ya? Satu Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, Iya, tetapi karena dengan bicara kepemimpinan. Karena menuntun kan? Menuntun, menunjukkan jalan. Sebab itu dikatakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. iya, kalau kita menuntun anak kita menyeberang, adik kita meski menyeberang, kan sukarela. Ya, bukan dengan paksa, supaya dia tidak tertabrak kan gitu, supaya dia selamat menyeberang. Kita sudah menikah, menuntun istri kita kan supaya seperti itu. Ya, sudah jadi opa oma mungkin menuntun cucu kita, atau sebaliknya kita sudah tua dituntun oleh yang muda. Kan jelas kan, bicara kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan dengan terpaksa. Ya, karena ada unsur membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, melatih. Jadi harus memang dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Berikutnya dan jangan Karena mau mencari keuntungan iya, tetapi dengan pengabdian diri. iya, namanya bimbing. Ya, seperti guru tadi saya katakan, pengabdian kan guru itu. Jadi gembala juga kan pengabdian. Ya, kita mengabdi kepada Gembala Agung melalui melayani domba-dombanya dipercayakan kepada kita. Yang Petrus tulis itu. Supaya nanti bila Gembala Agung datang, kita layak menerima mahkota kemuliaan. Puji Tuhan. Dapat mahkota loh. Ya, sebab itu di dunia kita nggak pakai mahkota nggak apa-apa. Karena mahkota dunia sementara. Toh nanti hancur juga. Ya. Ya. Kita rindu mahkota kemuliaan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kebenaran, ya, ada mahkota wah, luar biasa. Ya, ini kepemimpinan seorang gembala tidak bisa terlepas dari kepemimpinannya. Atau tadi saya katakan bahasa sekarang keteladanannya. Gembala itu memang harus menjadi teladan. Ya, bukan mau nggak mau, siap nggak siap, tapi kalau sudah memang terpanggil jadi gembala harus siap. Ya, siap menjadi teladan, siap menjadi seorang pemimpin.
Ya, orang yang memimpin. Artinya itu kan di slide itu, di screen itu. Orang yang memimpin. Bagaimana memimpinnya? Menuntun. Ya, jadi bukan bilang siap nggak siap. Siap, semua siap. Namanya dipanggil jadi gembala. Ya. Sebab itu kan nanti kita ada sharing-sharing ke depan. Menjadi gembala itu harus jelas panggilannya. Bukan hanya gembala ya, jadi guru juga, jadi penginjil juga, atau melayani apapun, harus jelas panggilannya. Di paket itu harus jelas panggilan Tuhan kepada kita. Jangan karena ikut-ikutan, ya, atau lihat enak-enaknya aja. Enggak. Karena seorang gembala tidak bisa terlepas dari kepemimpinannya atau keteladanannya. Baik soal imannya, soal harapnya kepada Tuhan, dan soal kasihnya kepada Tuhan, dan kasihnya kepada sesama. Gitu. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, Tetapi, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. iya, teladan. Ya. Pemimpin. Orang yang memimpin. Supaya terlihat nanti pimpinannya itu, pimpinan. Hasil memimpin itu terlihat. Ya. Puji nama Tuhan. Berat, ya bagi daging berat. Nah, sebab itu berserah andalkan kuasa Roh Kudus. Surat Petrus bicara kuasa Roh Kudus. Kita dimampukan, tidak ada yang mustahil. Berat itu kan hanya karena keinginan kita yang buat berat. Daging kita yang kadang nggak mau ikut maunya Tuhan, teladan Tuhan, Gembala Agung itu yang buat berat. Jadi sebetulnya nggak ada yang berat. Kalau kita mau betul-betul memang melatih, 1 Timotius 4 tadi, melatih diri ini, ibadah sejati ini, hidup ini betul-betul menjadi ibadah. Betul-betul hidup dalam kekudusan, betul-betul melatih diri hidup dalam kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Tuhan. Nggak ada yang berat. Ya. Awalnya berat, ya. Tapi kalau kita terus melatih diri, ya semakin kita kuat kan, semakin kita terbiasa. Bukan menjadi satu kebiasaan, tradisi, tapi terbiasa di dalam hidup dalam kehendak Tuhan. Ya. Meneladani Kristus, Gembala Agung. Lakukan apa yang firman-Nya nyatakan dalam 1 Petrus 5 tadi. Lama-lama kita terbiasa. Ya. Rasa enak. Sebab itu belajar seperti Yesus harus, Gembala Agung yang ditulis perkataan Yesus di Injil Matius pasal 11. Belajar seperti Yesus supaya dalam memikul beban tanggung jawab sebagai seorang gembala itu enak dan ringan. Kenapa bisa enak dan ringan? Karena belajar seperti Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Kan itu. Ya. Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut di sini bukan berarti seorang gembala lemah. Enggak, bisa memberi nasihat, bisa tegas. Tapi lemah lembut di sini artinya seorang gembala itu lebih dulu dia mudah dibentuk oleh Gembala Agung. Lemah lembut, sesuatu yang lembut, jadi mudah dibentuk. Hati kita, manusia batin kita, pola pikir kita mudah dibentuk. Di situ belajar lemah lembut dan rendah hati. Baru enak. Ya. Memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Karena bicara mendidik, menuntun, memandu, melatih, ini kan nggak gampang. Kan butuh kelemah lembutan kita. Seperti anak sekolah minggu. Ya kan? Kalau di sini ada gembala-gembala yang tetap terlibat sekolah minggu, atau istrinya terlibat sekolah minggu, kan? Ya seperti itu kan, bagaimana menghadapi anak-anak sekolah minggu? Kan nggak mungkin marah terus, dimarahi terus. Ya, sebentar lagi kosong, nggak ada lagi anak sekolah minggu. Kan harus memandu, melatih. Salah lagi, dilatih lagi, diajari lagi. Salah ini loh yang benar. Ditunjukkan yang benar. Kan gitu. Itu keteladanan seorang gembala. Nah, kembali tadi ingat kan, proses. Awal-awal pengertian itu, pengembalaan itu proses. Suatu cara, satu tindakan,
perbuatan menggembalakan pada satu tempat pengembalaan, kita bilang gereja, dari proses. Jadi keteladanan kita pun harus seumur hidup, ya, sehingga kita memang wariskan, bukan wariskan hal jasmani saja semata-mata, wariskan mungkin gereja yang sudah ada atau apa jasmani, bukan itu tujuannya, tetapi mewariskan kehidupan rohani, mewariskan sesuatu keteladanan, ya. Dan keteladanan itu karena kita meneladani Kristus. Seperti Rasul Paulus tulis kepada jemaat Korintus, ikutlah aku karena aku mengikut Kristus. Aku meneladani Kristus. Yang kita tinggalkan yang rohani. Yang kita tinggalkan warisan harta yang kekal. Keteladanan iman kita. Keteladanan pengharapan kita. Keteladanan kasih. Dan sebagainya. Kan itu yang ditulis dalam surat Ibrani pasal 13. Saya bacakan aja ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, ini kan ditinggalkan keteladanan yang rohani. Sebagaimana tadi yang saya katakan Paulus tulis kepada jemaat Korintus. Nah, ini tolong dibaca. Salah satu mahasiswa reguler, berikutnya siapa? Terserah. 1 Korintus 11 ayat 1 maksudnya, maaf. 1 Korintus 11 ayat 1. Ayat 1 saja. Satu Korintus 11 ayat yang 1. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, ya kan? Jadi di 1 Korintus pasal 4 dicatat saja 1 Korintus 4 ayat 16 Paulus katakan kepada jemaat Korintus lewat tulisannya, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, turutilah teladanku. Teladan Paulus yang mana? Dia katakan, karena aku menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus meneladani Kristus, Gembala Agung. Ya. Jadi sama teladannya. Jadi satu waktu nanti yang kita tinggalkan itu, warisan yang kekal itu yang perlu kita tinggalkan. Keteladanan pengabdian kita, ya 1 Petrus 5 tadi. Keteladanan ketulusan kita, bukan untuk mencari kepentingan, ya, atau mencari keuntungan, kan jelas itu. Keteladanan pengabdian, keteladanan. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini kepemimpinan. Ya. Seorang gembala. Sekali lagi, Roh Kudus akan memampukan kita. Daging kita nggak mampu, tapi kita pasti mampu. Kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dan itu tidak terbatas. Ya, diberikan kepada kita. Kuasa dari tempat tinggi, kata Yesus kepada murid-muridnya. Harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Dan kita tahu dalam 1 Korintus kisah para Rasul 1 ayat 8 itu. Terima kuasa. Terima kuasa. Jadi dalam segala hal kondisi dimampukan menjadi teladan. Dimampukan tetap menjadi seorang pemimpin, gembala, seorang pemimpin yang memimpin, yang tetap menuntun, yang tetap menunjukkan jalan, yang tetap memandu, yang tetap melatih, mendidik, mengajari, yang tetap membimbing. Di situ. Baik lewat perbuatan kita maupun juga lewat perkataan kita. Ya. Ya, tinggal berapa waktu lagi, berapa menit lagi. Saya tambah sedikit. Kita masuk berikutnya, kehidupan seorang gembala. Sebab itu tidak bisa terlepas dari kehidupan seorang gembala. Bagaimana kehidupan seorang gembala? Nah ini. Sebab itu tadi saya katakan, bicara manajemen pengembalaan, saya tidak banyak bicara soal teknis lahiriah. Ya.
Itu kita dapat di mata kuliah yang lain. Karena saling mengisi, melengkapi dan menyempurnakan. Tapi manajemen diri kita sendiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, seorang gembala sebagai pemimpin ya yang memberi teladan, kehidupan seorang gembala harus bisa menjaga keseimbangan hidupnya. Keseimbangan. Ya, jangan berat sebelah. Ingat, kita masih tetap di dunia, walaupun memang Rasul Paulus tulis kepada jemaat Korintus, tapi kita tidak berjuang dengan cara-cara dunia. Enggak. Kita bukan berjuang dengan cara dunia, kita berjuang dengan caranya Tuhan ini lewat firman-Nya. Menjaga keseimbangan. Ya, sebab itu seorang gembala sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin belajar menjaga keseimbangan hidup kita. Ya, dalam hal keluarga dan pelayanan. Nah, ini harus seimbang. Ingat Matius 23 ayat 23 tadi. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Harus ada keseimbangan. Jangan alasan keluarga, pelayanan diabaikan. Jangan alasan pelayanan, keluarga diabaikan. Tanggung jawab, seimbang. Mari tolong baca. Mahasiswa reguler tolong baca Keluaran 4 ayat 20. Ya. Keluaran 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Iya, jadi tetap Musa perhatikan kan keluarganya, istri anak-anaknya. Ayat 24 loncat sampai 26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Terus Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Iya, ya kita perhatikan kan sempat Musa lupa. Lupa kan? Begitu siap sedia, semangat dipakai Tuhan ke Mesir ya untuk berbicara kepada Firaun, tapi tanggung jawab soal sunat Musa sempat lupa kan? Pada keluarga. Ya. Ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan sebagai seorang istri memang penolong mengingat. Ingat dia. Ya. Nah, ini. Jadi kehidupan seorang gembala jangan lupa walaupun kita menuntun, memimpin, menjadi teladan bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, tapi kita kan ada kehidupan kita juga. Kita punya kehidupan, kita sudah menikah, punya istri, punya anak. Anak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. 1/11. Kan itu kan Tuhan percayakan, jadi harus seimbang. Sementara umumnya kan kita dalam pengajaran kita katakan, ingat ya seorang gembala, domba pertama itu istrimu, kan gitu. Jadi kalau sudah Tuhan percayakan domba-domba yang lain, jemaat Tuhan yang lain, jangan lupa domba yang pertama itu. Ya. Kemudian berikutnya kan anak-anak kita, itu kan yang pertama. Ya. Jangan waktu belum ada jemaat karena merintis, kita ini sudah ada jemaat, kita lupa domba pertama. Jaga keseimbangan. Kehidupan seorang gembala itu menjaga keseimbangan. Sebab itu ada istilahnya kan sekarang quality time atau quality family. Ya nggak salah kan gembala kan, karena kita masih di dunia gitu. Kita tidak berjuang secara hal duniawi, tetapi di sini kita bicara menjaga keseimbangan. Ya, tidak salah ada waktunya kita quality family. Quality time with family, ada kualitas waktu bersama keluarga kita. Ya. Bukan berarti harus mewah, harus apa, enggak. Ya menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Kalau anak masih sama kita, kecuali dia sudah menikah, tapi toh kalau bisa
masih bisa bersama ya, satu kota mungkin, satu ini, silakan. Ya harus dijaga keseimbangan itu. Dalam kitab Keluaran masih tetap, tolong baca ayat 18, pasal 18, ini panjang. Ya, nggak usah dibaca aja, nggak usah dibaca, tapi ini bicara soal, nanti bicara soal Yitro mengunjungi Musa. Keluaran 18 itu. Nanti mahasiswa reguler dan kelas pendengar bisa membacanya sendiri. Ya, waktu mertuanya Musa datang kan setelah mereka keluar dari Mesir, di padang gurun, mertuanya datang, terus disampaikan kepada Musa, mertuamu datang itu. Kan di situ ditulis Musa langsung keluar menyambut mertuanya. Nah ini, jadi tidak mengabaikan juga kita sudah menikah punya mertua, masih ada mertua ya, kalau masih ada mertua. Dihormati, kan itu, dihargai, bukan disanjung ya, bukan disembah. Hanya Tuhan yang disanjung disembah, bukan manusia yang disembah, enggak. Tapi dihormati kan. Kalau kita baca itu pasal 18, Musa keluar dari perkemahan menjemput mertuanya yang sudah datang. Baru mereka saling ngobrol, Musa menceritakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, ini kita baca. Yosua, pasal 24. Tolong dibaca ayat 15b, tapi baca aja ayat 15 seluruhnya. Yosua 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seluruh rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya. Ya tetap bawa kan. Nah itu. Jadi bukan hanya aku aja, aku dan sisi rumahku, istri dan anak-anaknya. Jaga keseimbangan. Yosua kan bukan, kalau kita bicara sekarang, bukan gembala secara fisik ini ya. Dia kan pemimpin. Dia punya tanah warisan juga bicara itu. Tapi kan dia tetap bawa keluarganya. Gitu. Satu lagi, ya bicara soal menjaga keseimbangan dalam kehidupan seorang gembala. 1 Korintus 9 ayat 5. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, mengajar, menasihati, mendidik supaya dalam kebenaran memperbaiki diri. Silakan. Firman Tuhan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Iya. Ya, jadi dengan pengertian tidak dibiarkan. Ya memang ada hal-hal tertentu mungkin nggak bisa ikut istri kita. Ya katakanlah mungkin sedang kurang fit kesehatannya, atau lagi ada tugas lain. Mungkin anak juga masih ini kecil atau sebagainya. Pokoknya ada saja ini. Tapi paling tidak kan tidak mengabaikan gitu loh. Kalau istri bisa ikut, ya ikut. Diupayakan ikut. Kalau tidak, karena masih ada tugas tanggung jawab rumah tangga dan semuanya, tapi suami yang pergi sendiri, ya tetap harus ada hubungan dengan istri, komunikasi. Apalagi zaman sekarang kan, sudah punya HP, ada WA, bisa lihat langsung lagi lewat video call. Nah itu dijaga. Ya, jangan karena sendiri, yang sudah menikah kita, karena sendiri istri gak ikut, terus gayanya seperti masih lajang. Gayanya seperti single. Enggak. Harus tetap jaga keseimbangan. Ya. Atau jangan malah kesenangan pula. Kesenangan jadi kesenangan terus. Selalu pergi sendirian. Enggak. Ya. Harus jaga keseimbangan. Ingat istri di rumah. Kan gitu. Karena iblis bukan namanya iblis, ular bukan namanya ular kalau dia tidak melingkar. Ya kan dia kan selalu cari celah. Ada sedikit aja celah di pikiran kita, aneh-aneh, masuk dia. Nah, sebab itu kan harus jaga keseimbangan.
yang sudah nikah terutama ya, sudah menikah. Tidak bisa tidak, kita harus tanggung jawab juga untuk hal-hal jasmani. Namanya nikah. Itu juga kita yakin dari Tuhan, kan gitu. Kita ambil ayat Kejadian, tidak baik seorang diri. Jelas itu. Berdua lebih baik. Pengkhotbah bilang berdua lebih baik. Ya. Jadi harus jaga keseimbangan. Yang belum menikah, ya ini mahasiswa yang belum menikah, Rasul Paulus tulis dalam suratnya kepada Korintus, fokuskan diri sama Tuhan. Keseimbangan sama Tuhan dengan tanggung jawab. Kalau memang anak ya, ayo jaga keseimbangan. Tanggung jawab dengan orang tua. Tapi kita yang sudah menikah, ada keluarga, ada istri, tanggung jawab. Seperti firman Tuhan tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 7. Ya, saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja 1 Korintus pasal 7. Ayat 3 mulai. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah ini, persetujuan bersama, tadi saya katakan. Mungkin suami diminta pelayanan di mana, istri nggak bisa ikut karena satu hal tadi, entah kurang sehat, atau memang ada hal yang memang tidak bisa ditinggal untuk sementara waktu. Kan suami juga melayani kan pasti sementara waktu juga kan? Mungkin khotbah sekali atau khotbah 2 kali, kan gitu. Jadi jangan saling menjauhi, keenakan sendirian terus, enggak, kecuali dengan persetujuan bersama, supaya ada kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu kembali lagi, supaya iblis jangan menggodai kamu. Nah ini, iblis itu kan namanya iblis, hati-hati. Nah saya loncat, pasal yang sama tetap 1 Korintus 7, Rasul Paulus bicara soal hidup nikah, ayat yang ke-33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Nah, ini kan. Demikian juga, tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya, selain yang belum nikah. Ya, jadi kalau kita sudah menikah, walaupun kita hamba Tuhan gembala, kehidupan kita ya harus juga tanggung jawab, fokus kan, tanggung jawab juga, memperhatikan istri kita, seorang istri memperhatikan suami, karena itu bagian dari pelayanan, itu bagian dari kehidupan seorang gembala, nikah rumah tangganya, yang bisa menjadi teladan, diteladani oleh jemaat Tuhan, melihat bagaimana kehidupan nikah rumah tangga gembalanya itu. Nah ini harus ada keseimbangan, supaya jemaat juga meneladani, baik lewat firman yang mereka dengar, maupun praktek hidup kita sehari-hari, kehidupan seorang gembala. Karena tadi saya katakan di diktat itu kan jelas, di screen yang di-share itu kan jelas, pengembalaan ini bicara bagian dari teologi praktika. Jadi memang harus disertakan praktek. Ada prakteknya. Jadi bukan NATO doang, ada istilahnya gitu kan, NATO. No action, talk only. Tidak ada action, tidak ada praktek. Hanya pandai khotbah saja. Kalau pandai khotbah ya, banyak orang pandai khotbah, ya, fasih lidah, pandai pidato, orator itu kan, seperti Bung Karno. Ya. Kita bukan hanya pandai berretorika, retorika aja, teori-teori aja, pandai khotbah. Walaupun kita perlu belajar ilmu berkhotbah, supaya tidak sembarangan menguraikan, kan gitu. Ya, diperhatikan konteksnya semuanya, supaya tidak cepat-cepat tadi mengartikan tidak boleh tatap muka dulu gereja karena COVID, jadi pakai online, langsung diartikan seperti Daniel. Nah itu kan sembarangan. Nah itu kan perlu juga tahu hermeneutika. Ya. Tapi lebih kepada praktek, bukan sebatas teori aja, bukan sebatas menemukan kebenaran-kebenaran berdasarkan konteks firman Tuhan, tapi juga sampai bagaimana aplikasinya, penerapannya, prakteknya dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus yang tolong menguatkan. Ya, jadi jelas ya, jaga keseimbangan betul.
kita belajar menjaga keseimbangan. Ya. Kalau tidak lagi pelayanan, ya ayo belajar memperhatikan kehidupan nikah kita, kehidupan anak-anak kita. Ya. Karena seringkali terabaikan. Karena kita alasan, ini pelayanan. Iya betul pelayanan kita utamakan, tetapi di keluarga juga. Ya. Karena kan kita bilang dari Tuhan kan kita menikah. Jadi harus kita perhatikan. Tanggung jawab kita juga. Ya, jangan sampai ada terjadi di Amerika. Saya akhiri dengan kisah ini. Kita selesaikan hari ini. Ini kisah nyata. Di Amerika ada seorang gembala sidang, pendeta luar biasa. Kalau bila dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya jemaat lokal itu ribuan. Dia pembicara internasional, pembicara seminar, pembicara di online semua. Kemudian waktunya dia meninggal. Ya. Dia meninggal dan sebelum dikuburkan masih disemayamkan di gereja di tempat dia melayani sebagai gembala. Duduk di situ istri dan anak-anaknya. Mulailah kata-kata mengenang almarhum kan gitu. Kata-kata penghiburan sekaligus mengenang almarhum. Dari penatua jemaat, dari semualah pokoknya bicara tentang gembalanya mereka inilah, pendeta mereka inilah. Oh, baik begini, panjang sabar, perhatian sama kami, perhatian sama jiwa-jiwa umat Tuhan, penuh belas kasihan dan sebagainya. Pokoknya jadi teladanlah luar biasa. Tetapi kemudian dalam kisah itu anak-anaknya yang hadir, ada salah satu tanya kepada mamanya, siapa sih Ma yang mereka bicarakan itu? Ini anaknya tanya ini. Yang mereka bicarakan itu siapa? Ya kan? Katanya penuh kasih, panjang sabar, care, perhatian, peduli dengan jemaat, umatnya Tuhan. Kalau lagi gini gitu. Mamanya bilang, ya papamu itu. Tapi kemudian anaknya bilang, kayaknya bukan. Bukan papa. Karena saya kenal papa tidak seperti itu. Nah ini. Ya. Jadi rupanya papanya itu melayani dombanya Tuhan, jemaatnya Tuhan percayakan, melayani jiwa-jiwa, luar biasa kasihnya. Luar biasa panjang sabarnya. Luar biasa lembutnya. Luar biasa ya ditopang, dikasih motivasi semangat untuk bangkit kembali dari keterpurukan mereka, dari kesalahan mereka, dosa mereka. Luar biasa pedulinya. Tapi dia tidak luar biasa kepada anak-anaknya. Sehingga anaknya tidak kenal papanya seperti itu. Mereka taunya berbeda. Ya. Tidak peduli dengan mereka, kasar dengan mereka, tidak sabar dengan mereka. Nah, seperti itu. Dan ini terjadi di Amerika. Gerejanya besar, jemaatnya ribuan, puluhan ribu mungkin. Pelayanannya internasional. Tapi dalam keluarganya, kehidupan keluarga nikahnya, ternyata berbanding terbalik. Tidak ada keseimbangan. Ya. Dan itu kan kesaksian yang lebih kuat dibandingkan kesaksian pelayanan di luar. Kesaksian yang paling kuat kan dimulai dari nikah, rumah tangga. Nah, sebab itu, gimana Pak Buangun? Walaupun sementara jauh, 1 tahun ya. Tapi saya yakin tetap video call jalan terus ya. Iya, puji Tuhan kan gitu. Ya, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling memotivasi, mendorong. Mungkin Pak Buangun sudah rasa bagaimana istrinya dorong, ayo tetap maju, semangat. Tinggal berapa bulan lagi kok, ya Pak Buangun ya. Tinggal berapa bulan. Ini sudah April. Sebentar lagi sudah penamatan. Juga yang lain mungkin sudah rindu kampung halamannya, kecuali yang di Surabaya. Ya walaupun di Surabaya si Angel tapi kan masih tetap terpisah kan sementara waktu ini. Menikmati dulu suasana asrama dengan semuanya itu. Ya. Ada di Kediri, ada di sana, tapi tetap harus jaga keseimbangan. Ya. Nah ini, jadi jangan lupa
Manajemen penggembalaan, kita sudah bicara soal penggembalaan itu bagaimana pengertiannya dan kaitan kebaktian, dan kemudian penggembalaan ya tidak bisa terpisah dari kehidupan seorang gembala. Ya, kehidupan seorang gembala harus bisa menjaga keseimbangan keluarga dan pelayanan. Ya, baik. Sudah jam 12. Jadi hari ini kita fokus dengar saya dulu. Nanti besok kita lanjut. Ada waktunya nanti saya beri ruang untuk tanya jawab dan sharing, ya, karena ini bicara pengembalaan, kita saling sharing itu indah, saling melengkapi, saling membangun, saling menguatkan. Karena seperti pengertian tadi kita sudah pelajari bahwa pengembalaan itu bagian dari teori praktika, teologi praktika. Ya, praktek dalam pelayanan itu perlu. Walaupun mungkin juga ada tanya jawab, pertanyaan dan jawab nanti. Baik, terima kasih. Ya, soal manajemen pengembalaan, baik mahasiswa reguler maupun juga sebagai kelas pendengar. Ya, Roh Kudus akan terus mengajari kita, berkarya, memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran yang sudah kita pelajari hari ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada ketua kelas. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini seminar perkuliahan kita pada hari ini, dan kita lanjutkan untuk besok, yaitu pada jam yang sama. Dan juga terima kasih buat Bapak Pendeta Sony atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti setelah kita doa kepada Bapak Ibu, nanti kita ada foto bersama. Dan untuk menutup seminar kita pada hari ini, saya minta Bapak Pendeta Muda Damanik untuk mengakhiri kita dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami puji, kami sembah, yang kami tinggikan, kami agungkan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengasihi kami, yang telah memberikan kami kesempatan boleh mengikuti seminar penggembalaan guna mendukung pelayanan-pelayanan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang memang kami perlu lebih dalam mengerti tentang penggembalaan. Tapi kami percaya Tuhan adalah guru besar yang lewat Roh Kudus-Mu memberi kemampuan bagi kami. Tentunya apa yang sudah kami pelajari lewat pembelajaran penggembalaan, lewat hamba-Mu yang telah memaparkan. Kami percaya Tuhan akan sempurnakan dalam pengertian-pengertian yang akan kami terima lewat pembelajaran penggembalaan ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan telah mampukan kami mengikuti dari awal hingga sampai penyelesaiannya saat ini. Dan besok dalam waktu yang sama sepanjang dari awal sampai akhirnya juga Tuhan akan menyertai. Sekali lagi beri kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat dari Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan materi ini. Sehingga kami juga sebagai pendengar bahkan kelas reguler sama-sama kami dapat menangkap berkat guna pembekalan diri kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, telah Kau izinkan mengikuti serangkaian seminar dan kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu hamba-Mu ini. Bahkan kami semuanya, mungkin ada urusan-urusan kami juga, Tuhan terus menolong dan melayakkan kami semuanya. Demikianlah kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami dari pagi siang hari ini. Dalam nama Yesus, mempelai surga kekasih kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Amin. Amin. Ya, shalom semua. Halo. Selamat siang. Tuhan berkati. Shalom, baik Bapak-Bapak sekalian, kita foto sebentar ya sebelum kita live ya. Sudah siap semuanya? Ya. 1, oke.
Oke, baik. Terima kasih. Besok kita lanjut lagi Bapak-Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sony. Terima kasih, sama-sama. Pak Kris, Ya, terima kasih Om. Sampai jumpa. Pak Wardoyo, teman-teman semua, terima kasih.